Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Maftuhah dari TK Dharma Wanita, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya akan memaparkan koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik yang membantu saya menemukan kesimpulan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas kali ini. Yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa tujuan pendidikan adalah agar anak dapat mencapai perkembangannya sesuai dengan harapan orang tua, guru, dan sekolah, yaitu mampu secara akademik. Anggapan ini kemudian membuat saya berpikir bahwa anak TK sebaiknya belajar calistung, sehingga pada saatnya mereka menuju jenjang pendidikan sekolah dasar, mereka dapat mengikuti tuntutan kurikulumnya. Lalu saya berpikir bahwa teori tabula rasa yang menganggap bahwa anak ibaratnya adalah kertas yang kosong adalah merupakan sebuah keyakinan yang benar, sehingga dalam mengajar saya menjadi kurang peka terhadap keunikan, karakter, dan bakat murid-murid saya. Hal ini lantas membuat praktik mengajar saya menjadi sebuah pendekatan yang lebih mengarah kepada teacher center. Saya pun begitu fokus dalam mengkondisikan kelas yang tenang dan kondusif, sehingga pada beberapa kesempatan belajar, terkadang saya menggunakan ancaman kepada murid-murid saya untuk mendisiplinkan mereka. Selain itu, penggunaan reward juga hanya menyasar pada kemampuan mereka secara kognitif saja. Selanjutnya, sesudah saya mempelajari modul 1.1, alhamdulillah saya menjadi semakin mengerti tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Utamanya adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, pendidikan merdeka belajar, dan pendidikan yang menuntun. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan anak adalah yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, akhirnya saya mengerti akan hal ini, bahwasanya anak sudah membawa sifat dan karakternya sendiri. Kita sebagai pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar tadi, akan tetapi kita bisa membimbing mereka agar memunculkan sifat-sifat baiknya dan mengaburkan atau menyamarkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa dalam konteks pembelajaran anak, hendaknya pendidik menyesuaikan dengan tantangan dari zaman yang dihadapi anak. Seperti pada saat sekarang ini, tentu mereka memerlukan pembekalan yang berkaitan dengan kecakapan abad 21, yakni teknologi digital, serta penanaman budi pekerti yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Sebagai pendidik anak usia dini, saya menjadi semakin tersadar dan tergerak untuk memperbaiki pandangan dan cara menuntun saya kepada murid-murid saya. Tentunya dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, saya akan membawa arah pendidikan lebih berorientasi kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai manusia yang harus dihargai dengan meletakkan diri saya menghamba pada mereka. Kemudian, pendidikan merdeka belajar. Dalam pendidikan yang memerdekakan,
terdapat dua ciri kemerdekaan bagi anak, yaitu kemerdekaan secara lahir, yakni kebebasan, dan kemerdekaan secara batin, yakni kemandirian. Sebagai pendidik, kita tidak berhak untuk memaksakan kehendak kita pada mereka. Cara belajar mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya harus menjadi pertimbangan kita dalam memilih desain pembelajaran yang tepat. Selain itu, karakteristik mereka yang beragam dan bakat mereka yang berbeda tentu juga harus menjadi pertimbangan kita dalam memilih strategi, metode, dan media yang menarik dan merangsang, sehingga pada kegiatan belajar dan bermain mereka mendapatkan kepuasan baik secara lahir maupun secara batin. Yang ketiga adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun artinya adalah pendidikan yang tidak memaksakan kehendak, akan tetapi dengan tulus dan ikhlas mengarahkan sesuai dengan kodrat mereka. Pendidik harus sadar betul bahwa perannya adalah sebagai pamong atau penuntun. Maka tugasnya adalah memfasilitasi, mendukung, mengarahkan, dan menguatkan potensi mereka. Demikian beberapa pemikiran hebat Ki Hajar Dewantara, membuka wawasan saya sebagai pendidik anak usia dini untuk lebih terbuka dan tergerak dalam menghamba pada murid-murid kita. Sebagai pendidik yang menuntun, tentulah kita juga harus menjadi pendidik yang ingar susuntulodo, ing madyo mangun karso. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di kelas saya adalah menguatkan nilai agama dan moral melalui kegiatan rutin, menerapkan karakter 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun melalui kegiatan pembiasaan, mengembangkan budaya berpikir kritis dan bergotong royong melalui kegiatan terbimbing, serta menumbuhkan jiwa mandiri dan kepemimpinan melalui kegiatan terprogram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maftuha. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.